Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam membahas seputar sosiologi. Nah, kalau yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Nur Islamul Husna. Saya adalah salah satu dosen di Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Nah, di sini kita akan mengupas tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan sosiologi. Ayo kita bahas bareng. Oke. Baik, perlu kita ketahui bersama. Yang pertama di situ ada gambar dengan lafaz Allah. Yang kedua ada animasi manusia, katakanlah gambar manusia gitu ya. Nah, apa sih kaitannya gambar itu dengan judul ilmu pengetahuan dan sosiologi? Nah, jadi begini, manusia itu lahir di dunia secara fitrah, secara suci, dan manusia itu adalah makhluk yang sempurna dibanding makhluk yang lain karena manusia diberikan akal dan pikiran oleh Allah. Nah, dengan akal dan pikiran itu, manusia akan berusaha mencari ilmu pengetahuan. Dan perlu kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial atau makhluk yang pasti sangat membutuhkan orang lain, sehingga manusia pasti hidup secara berkelompok. Nah, itulah kenapa manusia disebut berbeda dan ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan juga sosiologi yang tentunya mengupas tentang masyarakat. Kalau mother of science dari segala ilmu adalah ilmu filsafat, sedangkan yang berfilsafat itu manusia dan manusia ciptakan Allah, jadi perlu kita ketahui bahwa zat yang paling agung di dunia ini hanyalah Allah. Nah, itu ya. Oke, manusia dikatakan berbeda dengan makhluk yang lain, seperti saya sebutkan tadi, bahwa manusia mempunyai akal pikiran, di mana mereka bisa berpikir, berkehendak, maupun merasa. Nah, coba kalian gerayai ya. Kalian sudah bisa berpikir belum, berkehendak belum, dan merasa. Nah, itu untuk apa? Manusia yang secara normal berpikir itu untuk memperoleh ilmu pengetahuan, dan manusia berkehendak untuk mengarahkan perilaku. Dan manusia itu mempunyai perasaan loh. Perasaan untuk apa? Sebenarnya manusia itu merasa hanya untuk satu tujuannya, yaitu untuk mencapai kesenangan. Kalau manusia merasa hanya untuk mencapai kesedihan, pasti ada errornya deh, ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya, sehingga ya perlu suatu perubahan yang ada dalam dirinya maupun perubahan di sekelilingnya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam mencapai tadi ilmu pengetahuan, dalam kita berkehendak, dalam kita merasa, itu ada sarana yang dibutuhkan. Nah, sarana untuk mencapai ilmu pengetahuan kita itu harus menggunakan logika, dan sarana untuk mencapai dalam berpola perilaku dan dalam kita melakukan suatu kesenian, kita harus menggunakan etika atau estetika. Nah, itu ya. Kemudian di sini jadi timbul pertanyaan deh. Nah, jadi menurut kalian sosiologi itu ilmu pengetahuan atau bukan ya? Nah, silahkan dijawab ya atau tidak beserta alasannya yang nanti kita bahas di forum diskusi khusus mahasiswa Tadris IPS IAIN Tulungagung. Kita akan bahas tuntas jawaban kalian di forum diskusi, bisa by Google Classroom, by LMS maupun yang lainnya. Oke, lanjut. Sebelum kita lebih jauh melangkah mengenai hubungan antara ilmu pengetahuan dan sosiologi, kalian harus tahu nih syarat-syarat apa saja itu yang menjadi ilmu pengetahuan. Ada 4 syarat. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua yaitu tersusun secara sistematis, yang ketiga menggunakan pemikiran, dan keempat dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Jadi dalam suatu pengetahuan itu harus ada pengetahuannya itu sendiri. Misalkan tahu bahwa batu di daerah Tulungagung Selatan itu batu, kelihatan batunya gitu, itu batu kapur gitu. Yang kedua, tersusun secara sistematis. Jadi seperti sistem pencernaan kita mulai dari mulut, kemudian di
tenggorokan, lanjutnya seterusnya sampai anus, itu ada step-stepnya, ada awal sampai akhir. Jadi harus runtut suatu kesatuan yang utuh, dan apabila ada satu yang tidak berfungsi maka akan terjadi sesuatu gangguan. Makanya sebuah ilmu pengetahuan itu harus tersusun secara sistematis. Yang ketiga, menggunakan pemikiran. Nah, tidak menggunakan perasaan loh ya. Jadi sebuah ilmu pengetahuan itu harus menggunakan pemikiran. Yang keempat, yaitu dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum, bersifat objektif. Jadi misal gini, saya katakan tadi contohnya adalah batu. Batu itu adalah pengetahuan, batu itu batu kapur. Nah, kenapa kok bisa batu kapur? Misalkan kita adakan uji lab, batunya teksturnya seperti ini, kemudian komposisinya ini, itu bisa diketahui oleh orang lain. Nah, contohnya lagi, sedangkan kalau itu adalah semisal ilmu perdukunan, maaf ya, atau ilmu tentang indera keenam, itu hanya bisa ditelaah oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kelebihan tersebut, sedangkan kita sebagai makhluk normal tidak bisa. Makanya tidak bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila ilmu itu tidak bisa dinilai atau tidak bisa dikontrol secara kritis oleh orang lain. Oke, nih ada tes ya. Tes untuk kalian lagi nih. Jadi yang pertama, apakah sama antara pengetahuan dan ide atau buah pikiran? Yang kedua, apakah semua pengetahuan adalah ilmu? Sama kayak tadi, silahkan dijawab. Terus selanjutnya kita bahas di forum diskusi. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pengelompokan ilmu pengetahuan secara umum dan konvensional. Jadi kalau secara umum, ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 4. Ada ilmu matematika, ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu tentang perilaku, dan ada ilmu pengetahuan kerohanian. Nah, kalau penggolongan ilmu pengetahuan dari sudut penerapannya itu dibagi menjadi 2 nih. Ada ilmu pengetahuan murni atau pure science, ada ilmu pengetahuan terapan applied. Nah, ini sosiologi masuk yang mana? Hayo. Nah, makanya pantengin terus nih presentasi dari kami. Nanti kalian akan ketemu sosiologi itu termasuk ilmu yang mana, murni atau terapan. Ayo. Oke, terus kita lanjut ya, ilmu-ilmu sosial dan sosiologi. Kalau dalam suatu ilmu pasti mempunyai objek. Kalau objek dari ilmu sosial itu adalah masyarakat atau kehidupan bersama. Kita lanjut. Oke, nah, ilmu sosial itu mempunyai cabang yang sangat banyak. Ada geografi, ada sejarah, ada ekonomi, antropologi, sosiologi, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau sosiologi itu bisa bersifat empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Nah, inilah yang menjadi pembeda sosiologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini khusus mahasiswa IPS, ya yang tolong agung nih, kalian jelaskan nih, empiris itu apa, teoritis itu apa, kumulatif itu apa, non-etis itu apa. Kutunggu jawabanmu di forum diskusi. Oke. Nah, itu ada banyak sekali ya. Di sini ada definisi sosiologi, ada tokoh sosiologi Indonesia, dan nanti ada kita kupas dari tokoh sosiologi dari luar Indonesia. Nah, di pertama nih ada Bapak Tidarta, yaitu menganggap bahwa sosiologi itu adalah bagaimana hubungan antar manusia dengan kelompok dan unit dalam masyarakat di suatu wilayah. Yang Bapak Gunawan membahas sosiologi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan. Yang dimaksud mempelajari adalah studi hubungan antara manusia dan kelompok, antar kelompok, baik formal maupun non formal maupun informal, serta material baik statis maupun dinamis. Bapak Selo Sumarjan berpendapat bahwa sosiologi lebih menekankan pada studi struktur sosial, proses sosial, dan program sosial. Oke, kita lanjut. Nah, kita kembali dulu. Menurut ahli, sampai kini pikirannya yang masih dipakai dalam teori sosiologi itu ada Bapak Auguste Comte ya, yang namanya sudah tidak asing lagi bagi penggiat ilmu-ilmu sosial. Beliau mengatakan bahwa sosiologi itu sebenarnya dulunya adalah di statika sosial, tatanan sosial.
statika itu mewakili stabilitas. Kemudian sosial dinamik mengkaji kemajuan dan perubahan sosial. Dinamika mewakili perubahan. Progres dalam membaca fenomena sosial perlu melihat masyarakat secara keseluruhan sebagai unit yang dianalisis. Oke. Yang kedua babak Karl Marx di sini ya. Menurut Marx, sejarah manusia mulai dari pertanian primitif, feodal dan industri, ditandai hubungan sosial yang melembagakan sifat ketergantungan untuk mengontrol atau menguasai sumber-sumber ekonomi. Jadi kalau babak Karl Marx ini lebih menekankan kepada hal yang ekonomi ya. Di sini beliau berfokus pada dua hal, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Ini ada lagi Bapak Emil Durkheim. Bapak Emil Durkheim ini membahas mengenai gejala yang sedang melanda masyarakat, yaitu tentang pembagian kerja. Ia mengemukakan bahwa di bidang perekonomian seperti industri modern terjadi penggunaan mesin serta konsentrasi modal dan tenaga kerja yang mengakibatkan pembagian kerja ke dalam bentuk spesialisasi dan pemisahan okupasi yang semakin rinci. Nah, tujuan kajian Durkheim ini ialah untuk memahami fungsi pembagian kerja tersebut serta untuk mengetahui faktor penyebabnya. Kemudian Bapak Max Weber, beliau menganggap bahwa kenyataan sosial lahir dari motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial. Lebih percaya sih bahwa hanya individu-individu sajalah yang real secara objektif, dan masyarakat adalah satu nama yang menunjukkan pada sekumpulan individu yang menjalin hubungan. Pandangan beliau tentang tindakan sosial inilah yang kemudian menjadi acuan dikembangkannya teori sosiologi yang membahas tentang interaksi sosial. Kita akan membahas tentang proses sosial, yaitu interaksi sosial, di pertemuan kita selanjutnya. Sosiologi jika ditelaah dari sifat hakikatnya dia itu merupakan ilmu sosial karena jelas berhubungan dengan gejala-gejala yang ada di masyarakat. Nah, sosiologi itu adalah disiplin ilmu yang kategoris atau membatasi diri pada apa yang di masa ini terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi loh ya. Perlu kalian tahu. Jadi membahas tentang kenyataan, bukan apa yang seharusnya menjadi kenyataan. Ya, di sini sosiologi terjawab sudah merupakan pure science atau ilmu murni karena membentuk dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Nah, dari itu dulu ya. Terus kemudian kita lanjut. Ada konsep sosiologi tentang masyarakat. Itu ada banyak sekali pengertian masyarakat. Ada menurut Emil Durkheim, ada Karl Marx, ada Max Weber, dari Bapak Selo Sumerjen. Bisa kalian post untuk kalian baca sendiri. Saya lanjut. Nah, kalau menurut Marion Levy, kriteria yang perlu dipenuhi agar suatu kelompok dapat disebut masyarakat itu ada banyak. Yang pertama, kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup anggotanya. Misalkan si A dikasih umur 90 tahun sama Allah. Jadi masa hidup kelanggengan organisasi itu, masyarakat itu harus lebih dari 90 tahun ya. Yang kedua, perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran, jelas. Karena masyarakat itu adalah kumpulan manusia dan manusia itu lahir dari sistem reproduksi ya. Kemudian adanya sistem tindakan utama. Seperti kita ketahui dalam masyarakat itu ada pedoman khusus dalam bertindak, disebut sebagai nilai-nilai sosial atau norma-norma sosial. Dan yang keempat, kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama. Jadi suatu pedoman itu tadi, sistem tindakan utama tadi harus dilakukan bersama-sama dengan penuh rasa cinta terhadap pedoman tersebut. Jadi setia gitu loh. Nah, unsur-unsur masyarakat menurut Bapak Selo Sumarjan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sekurang-kurangnya 2 orang manusia yang hidup bersama. Itu jelas ya, karena masyarakat itu adalah suatu kesatuan yang membahas tentang di dalamnya ada hubungan manusia antar manusia. Jadi memang sekurang-kurangnya harus ada 2 orang. Yang kedua, mereka berhubungan dalam waktu yang cukup lama, seperti yang saya jelaskan yang tadi terkait mempunyai kelanggengan yang lebih dari masa hidup satu anggotanya. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan ya.
Betul. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup yang bersama. Jadi masyarakat itu adalah suatu sistem yang berkelompok, di mana ada sistem-sistem, misalkan ada tokoh adatnya, ada tokoh agamanya, ada yang dalam bidang pendidikan, ada yang dalam bidang kebudayaan, ada yang anak-anak, ada yang tokoh dewasa, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan itu adalah sebuah unsur-unsur dalam masyarakat yang yang masuk dalam sistem itu tadi. Oke. Itu tadi ya pembahasan tentang sekedar hubungan antara, saya nama dulu ya. Ya, hubungan antara ilmu pengetahuan dan sosiologi. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita tentang apa itu sosiologi, kemudian bisa menjadikan kita lebih giat belajar. Dan nantikan materi-materi saya selanjutnya, ada proses sosial, ada sistem, konsep sistem, dan yang lain-lainnya. Dan terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Semoga selalu sehat dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.